Langit yang cerah, pasir pantai yang putih bersih, dan lautan yang tampak biru adalah kombinasi luar biasa untuk menikmati indahnya Indonesia. Pulau Derawan merupakan salah satu destinasi unggulan yang ada di ujung timur Pulau Kalimantan, menyuguhkan eksotisme alam yang luar biasa untuk dinikmati. Perjalanan seru trip ke Derawan masuk ke episode 2 setelah kita sebelumnya terbang dari Jogja menuju Berau dan dilanjutkan perjalanan darat menuju Pelabuhan Tanjung Batu untuk menyeberang. Nah, ikuti terus keseruannya, tapi setelah intro ya. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya di Trip Derawan episode 2. Hari ini kita sudah sampai di Berau setelah tadi kita melakukan penerbangan bersama Batik Air selama 2 jam kurang lebih dari Yogyakarta menuju ke Berau, yaitu sampai di Bandar Udara Kalimarau. Nah, ini kalau kita lihat Bandar Udara Kalimarau ini rata-rata pesawat yang ada sampai kita turun ya itu ATR semua ya. Apa ini markasnya ATR? Ada Wings yang ATR, juga ada Citylink tadi kalau nggak salah pas landing kita lihat. Para tamu kami akan menghormati lawan dari Bandar Udara Kalimarau di Berau. Kami tetap sampai tadi mendapat satu pegangan dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Untuk proses pengereman pesawatnya cukup lumayan ya, karena rasa-rasanya Bandar Udara Kalimarau ini panjangnya hanya 2 kiloan juga, nggak terlalu panjang, jadi pesawatnya effort untuk ngerem barusan. Selamat datang di Berau. Selanjutnya kita akan menuju ke Derawan. Bandaranya Berau. Di sini saya merasa bandaranya Berau ini walaupun kecil ya, tapi bersih. Di bagian bawahnya adem juga. Ini mungkin di bagian atas karena banyak kaca, jadi terasa agak sedikit hangat, belum panas. Ini next destination kita akan antri bagasi dulu sih, kita antri bagasi terus kita akan goes to Derawan. Tetap mengantri solar dimanapun. Oh, malah Pertalite ini ya? Masih belum terlalu jauh dari kota Tanjung Redep, Berau. Kita sudah mulai memasuki jalur poros nih untuk menuju ke Tanjung Batu. Nah, informasi dari driver kita Pak Burhan, jalan ini juga menghubungkan ke arah Tanjung Selor yang ada di Kalimantan Utara. Nah, kita melewati sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Segah. Di Sungai Segah ini memang karena bagian hulu ya, kayaknya bagian hulu ataupun hilirnya ini banyak area-area tambang. Nah, ini ada bis tambang barusan lewat. Jadi Sungai Segah ini juga banyak antrian kapal tongkang ataupun takbut yang mengangkut batu bara. Untuk kondisi jalanan di sini tidak terlalu ramai, cenderung
bersih lah, tapi kanan kirinya sudah tidak tertutup hutan seperti di wilayah Kalimantan lain. 30 tahun. 30 tahun Belum habis-habis lah. mau habis ya. Mulai mendekati area pesisir di Tanjung Batu, mulai kelihatan bahwa penggunaan lahannya berubah jadi kebun kelapa sawit nih. Kalau dari informasinya ini milik swadaya masyarakat, tapi ada juga kebun kelapa sawit yang besar milik Sumatera Utara, saya lupa namanya apa. Nah, jalannya mulai berkelok-kelok, tapi kalau dilihat sekilas ya di sekitaran sini tanahnya itu justru mengandung pasir ya, jadi kayak pasir putih-putih seperti itu. Nah itu di sebelah kanan kelihatan pasirnya seperti pasir putih, berarti untuk tanaman sawitnya harus rajin-rajin dipupuk nih di daerah sini. Ke 1 jam setengah perjalanan. Jaman lah ya. Sebenarnya tidak terlalu jauh dan jalannya mulus jadi Pak ya. Karena ini baru diperbaiki ya. Mobil-mobil yang dititipin karena nyebrangnya harus perorangan kan, tidak bisa. Kita bayar berapa kayaknya? Apa sudah? Nanti itu yang bayar 2 orang aja di sini, di situ berapa orang di situ 4 orang. Oh, sudah. Jadi 6 orang. Masuk. Ini 2 orang aja ke bawah ya. Tagih aja situ ya. Dia 2.000 per orang Oh, masuk. 2.000 orang. 2.000 orangnya Pak. Per orangnya Per masuk. orang. 2.000 per orang. Anu apa? Pak Buran, saya buka jendela ya. Wah, ini sudah ada rumah-rumah yang di atas air. Itu untuk Wisma Atlet. Oh, ini Wisma Atlet. Iya. Oh, Wisma Atlet. Jadi berada di bawahnya ini. Seru sekali. Oh, kan tadi itu Pulau Derawan. Wah, dari sini kita langsung coba. Oh, tidak terlihat guys. Halo, selamat siang dari Derawan. Belum Derawan ya, masih di Pelabuhan Tanjung Batu bersama Pak Tegar. Kita sudah sampai. Pelabuhan Tanjung Batu merupakan pelabuhan penyeberangan yang menjadi salah satu pintu masuk untuk menuju ke Pulau Derawan, Pulau Panjang maupun Pulau Maratua. Nah, pelabuhan ini sendiri melayani penyeberangan ke Pulau Derawan menggunakan bot yang disediakan oleh masyarakat lokal dengan tarif yang cukup beragam pula. Misal, dengan bot kecil bisa dikenakan tarif 150.000 per orang, atau kalau kita sewa bot besar bisa disewa dengan kapasitas 15 orang itu dengan tarif sampai 1.500.000 hingga 2 juta rupiah. Nah oke, mari kita persiapan untuk menyeberang. Kita wayahe untuk naik kapal. Sudah titik. Sudah. Pak Buran, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Aja Pak. Sudah siap menyeberang? Sudah siap. Insya Allah. Sudah. Aki sudah terakhir tadi udah. Kita naik kapal dulu. Nah, sekarang posisi kita sudah berada di dalam boat
untuk menyeberang ke Pulau Derawan. Kalau dari informasi Bapak yang bawa kapal ini, kita akan menempuh sekitar 20-an menit untuk menyeberang di waktu normalnya ya, 20-an menit dari Tanjung Batu ke Pulau Derawan. Ini rasanya anginnya mulai kencang ya, dan gelombangnya jadi mulai kerasa di bagian depan geruduk-geruduk. Tapi kalau teman-teman naik kapal seperti ini mau enak ya berada di bagian belakang. Nah kayak gitu, itu hentakan dari gelombang dan angin tidak terlalu terasa. Nah ini bersama Pak Galih jadi co-driver boat hari ini. Tadi saya tidak bisa ngomong ya, terombang-ambing dan terayun-ayun. Ini kapal yang tadi membawa kita 20 menitan dari, ada penyu guys. Oh iya, ada penyu. Ada penyu. Ada penyu. Gede sekali. Saya baru sekali ini melihat penyu secara tidak langsung. Biasanya langsung. Pernah di Pangandaran. Oh ya udah. Nah, yang buat kita kaget di bawah kita ada penyu. Ada penyu gede sekali. Abang Igoy dan pelihara. Tetap aja. Nah, keberadaan penyu yang ada di Pulau Derawan ini menjadi salah satu daya tarik utama karena Pulau Derawan itu sendiri merupakan tempat bertelurnya penyu, dan banyak sekali penyu yang kita bisa temui di sekitaran Pulau Derawan. Bahkan kalau kita memberikan makanan berupa daun pisang, itu biasanya pagi hari banyak penyu yang berkumpul untuk makan. Nah, itu dari yang punya cottage ataupun kepala kampung bilangnya seperti itu. Nah, ini ada penyu lagi, dan luar biasa sekali bisa melihat penyu secara langsung di sini ya. Sore menjelang di Pulau Derawan. Setelah menempuh perjalanan panjang, kita memutuskan untuk beristirahat dulu sejenak sebelum besok kita akan mulai beraktivitas di Pulau Derawan. Oke semua, sekian dulu episode 2 Trip Derawan. Sampai bertemu di episode selanjutnya.